Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Suara Sampang yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersua kembali dalam acara Lentera Hati yang merupakan program sangat bagus untuk bisa kita langsungkan, kita rutinkan dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan dan membangun sumber daya manusia terutama di Kota Sampang, di Kabupaten Sampang, menjadi membangun masyarakat yang berkualitas tentunya. Alhamdulillah pada pagi ini pendengar yang dirahmati Allah, kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Muni Musa LCMAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, langsung saja pada Lentera Hati kita pagi ini kita akan berbicara tentang tema yang sudah tadi disampaikan, yaitu membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Tema ini cukup bagus Ustaz, karena kita tahu negara kita ini adalah negara muslim terbesar sedunia. Jadi jumlah negara yang muslimnya populasinya terbesar ternyata kita di Indonesia ini. Sehingga bagaimana mewujudkan pribadi muslim? Kenapa? Kita lihat ada kondisi yang berseberangan dari konsep muslim yang sebenarnya bagaimana dalam Islam dengan kondisi faktual atau kondisi nyata di masyarakat. Ada orang muslim, agamanya Islam Ustaz ya, tapi terkadang juga akidahnya masih dipertanyakan. Sudah setara sarjana, bahkan mungkin S1, S2, tapi terkadang masih lebih percaya dengan yang berbau klinik. Nah, ini di satu sisi dia mengaku muslim, tetapi di sisi yang lain ada hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian juga banyak di satu sisi dia sholat rutin sebagai bentuk keislamannya, tapi pelaku-pelaku korupsi juga tidak sedikit dari saudara kita yang agamanya muslim Ustaz. Nah, itu berada di negeri yang mayoritas muslim ini. Kira-kira bagaimana Ustaz melihat kondisi seperti ini? Islam memberikan tuntunan seperti apa bagi kita sebagai seorang muslim sehingga nantinya menjadi pribadi yang betul-betul muslim sempurna. Fadhal Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Suara Sampang yang berbahagia, sesungguhnya kepribadian seorang muslim itu sangat mendalam dan sangat lengkap, di mana untuk mewujudkan kepribadian seorang muslim yang sempurna itu harus terpenuhi beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek ibadah. Yang pertama adalah aspek akidah, keyakinan, dan yang kedua adalah aspek ibadah. Yang ketiga adalah aspek akhlaknya, dan yang keempat adalah aspek muamalah. Jadi ini empat aspek ini. Empat aspek ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Jangan sampai salah satu dari empat aspek ini terlewatkan. Nah, maka kurang sempurna. Nah, jadi mungkin misalnya salah satu kita contohkan, mungkin dalam hal akidah sudah cukup bagus, tapi dalam hal muamalah kurang baik. Nah, ini tidak sempurna. Nah, dari empat aspek ini menarik. Empat aspek ini kira-kira yang perlu atau pertama kali menjadi sesuatu yang pondasi penting itu kira-kira yang mana Ustaz? Yang mempengaruhi nanti aspek-aspek yang lain. Secara berurutan bahwa seorang mukmin itu harus memperhatikan aspek yang pertama adalah akidah. Akidah Ustaz ya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan akidah selama 23 tahun ketika beliau berada di Makkah sampai ke Madinah. Jadi sebuah keyakinan dan kepercayaan yang memang bertolak belakang dengan ajaran Islam
ketika itu berkembang di Makkah. Kemudian melalui dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketekunannya, kesabaran beliau, nah itu maka akidah benar-benar kuat, tertanam, tertanam dan memang sangat berbeda dengan keyakinan sebelumnya. Itulah. Nah, berarti bisa dikatakan aspek akidah ini mungkin aspek yang fundamental atau yang merupakan aspek pondasi yang mendasar, Ustaz ya. Betul. Jadi akidah itu sering disebut juga dengan usuluddin sebagai pokok, sebagai dasar. Ibarat sebuah bangunan. Nah, akidah ini adalah merupakan pondasinya. Pondasinya. Berarti menentukan, Ustaz. Menentukan kuat tidaknya sebuah bangunan tergantung dari pondasinya. Ustaz. Ya. Baik, ini sih menarik, Ustaz. Kira-kira faktor apa yang membuat orang itu lemah dalam masalah akidah terutama, Ustaz? Terutama dalam kondisi seperti sekarang ini, Ustaz. Memang akidah itu sebuah keyakinan, maka memang dibutuhkan terus-menerus untuk diingatkan. Nah, kalau tidak, itu bisa cenderung berkurang. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Supaya selalu bertambah, meningkat. Nah, ini caranya satu, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, sering hadir pada majelis ta'lim agar kita untuk menguatkan iman, Ustaz ya. Ngecas lah istilahnya, Ustaz ya. Nah, baik Ustaz, keimanan merupakan pondasi dan itu menjadi parameter kekuatan karakter seorang muslim. Berikutnya, Ustaz, selain keimanan. Nah, yang kedua itu adalah ibadah. Ya. Jadi setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Sang Pencipta yang mengatur, yang memberikan rezeki kepadanya, maka yang kedua adalah berarti dia atau kita semua ya sebagai makhluk Allah wajib untuk beribadah kepadanya. Hanya kepada Allah saja kita beribadah sesuai dengan yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi aspek ibadah di sini ya itu kan yang disebut dengan ibadah mahdhah ya, ibadah secara khusus seperti sholat. Nah, itu harus diperhatikan bagi seorang muslim, harus selalu melaksanakan ibadah sholat itu. Karena mungkin ibadah ini ya memang tuntutan dari akidah tadi, dari keimanan tadi. Iya, betul, dan merupakan sebuah kebutuhan manusia terhadap Tuhannya. Maka harus beribadah sebagai bentuk ekspresi keyakinan kita kepada Allah, mau tidak mau. Betul. Ibadah menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan itu. Cuman masalahnya kadang Ustaz, ya sholat itu yang ini sholat Ustaz, ibadah kan sholat termasuk ibadah Ustaz ya. Ada kadang orang itu semangat sholat, tapi kadang kita lihat terutama generasi muda Ustaz, yang nggak usah jauh-jauh di Sampang ini, generasi muda banyak yang terkadang melalaikan sholat itu. Padahal kalau kembali ke tadi pondasi, ya akidahnya, keimanannya mestinya seperti itu, tapi ketika melihat ibadahnya kok malah seperti ini, bagaimana Ustaz? Jadi memang ini akidah dan ibadah kan korelasinya sangat kuat sekali ya. Nah, tadi kalau disebut sholat ibadah, berdoa juga ibadah. Nah, itu kan. Nah, maka dalam hal ini tadi disebutkan sholat. Maka bagaimana agar generasi kita ya, suka dan mencintai sholat itu? Maka perlu dilatih sejak dini. Ya. Jadi sejak dini, sejak kecil itu sudah dilatih untuk bisa melaksanakan sholat. Nah, 7 tahun kalau hadisnya Ustaz ya. Betul. 7 tahun diperintahkan, 10 tahun mungkin perlu diberi sanksi. Betul, gitu Ustaz ya, penguatan. Di sini sehingga ada kesadaran bahwa sholat itu merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ya. Kemudian juga doa ya, ini doa ini
Doa itu merupakan ibadah. Doa mukhul ibadah. Oleh karena itu, jadi ketika seorang mukmin yang akidahnya kuat, maka ketika berdoa, gitu ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka aplikasinya di saat dia mendapatkan kesulitan, ya, masalah, kemudian mungkin zaman sekarang anak muda digalau, gitu ya. Nah, itu kan harus berdoa kepada Allah. Curhatnya ke Allah saja, bukan buka story-nya, bukan masang status barunya. Maka di sini, nah disinilah ketika seseorang itu dekat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar. Bagi orang yang mungkin sudah berumah tangga, ada masalah keluarga, masalah ekonomi misalnya, itu semestinya harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sesuai dengan ayat yang kita baca, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka bagi orang yang selalu bertakwa kepada Allah, maka sesuai dengan janji Allah dikatakan apa? May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar, solusi dari kesulitan. Kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tak terduga. Baik, Ustaz. Kaitannya dengan ibadah, Ustaz. Bagaimana memahami ibadah ini yang sebenarnya? Karena kadang orang melihat ibadah itu ya sebatas kita sholat, setelah itu ya zikir, ngaji. Di luar itu nyaris kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip penghambaan kita kepada Allah SWT. Apakah memang ibadah itu cakupannya hanya sebatas seperti itu, Ustaz? Jadi ibadah itu kan maknanya mengabdikan diri kepada Allah, sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah kepadaku. Nah, apa itu ibadah? Para ulama telah memberikan definisi, ya. Salah satunya yaitu Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi yang disebut ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini ibadah. Makanya para ulama membaginya menjadi dua. Pertama, ibadah secara mahdhah, ibadah secara khusus seperti sholat, haji, doa, gitu kan. Tapi ada juga ibadah dalam konteks yang umum, yaitu apa? Nah, masuk poin yang 3 dan 4, yaitu apa? Akhlak dan muamalah. Muamalah dan akhlak. Nah, di sini masuk kategori ibadah secara umum. Ya, baik. Luar biasa, Ustaz. Kita dapat 2 poin terkait dengan bagaimana membentuk pribadi seorang muslim yang sempurna. Kuatkan iman dan akidahnya, kemudian tunjukkan dengan ibadah hanya kepada Allah. Dan ketiga ini akhlak, Ustaz. Ya. Akhlak ini kaitannya dengan ibadah bagaimana, Ustaz? Atau kaitannya dengan keimanan? Ya, jadi akhlak itu kan buah, ya. Buah dari dia beriman kepada Allah, beribadah, maka akhlaknya akan menjadi baik. Dan ini satu kesatuan, Ustaz, ya? Satu kesatuan. Karena ada gini, Ustaz, ada orang bilang, udahlah, sholat itu kalau sholatnya kayak gitu mendingan gak usah sholat, yang penting kan akhlaknya baik. Jadi ada orang yang gak sholat akhlaknya baik, jujur. Ada orang yang sholat malah gak jujur, suka menyakiti orang. Gimana, Ustaz? Iya. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, akhlaquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti Al-Quran. Jadi merupakan penjabaran dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu disebut orang yang berakhlak baik adalah orang yang
akidahnya kuat, lurus, ibadahnya juga khusyuk, gitu ya. Kemudian muamalahnya baik. Ya, karena itu maka dia masuk kategori akhlak baik. Ya. Karena mencakup isi Al-Quran, Ustaz. Betul. Kemudian kaitannya dengan muamalah, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Iya. Mungkin tadi saya perlu singgung sedikit. Jadi konteks akhlak itu luas sekali ya. Jangan kita terjemahkan akhlak itu seakan-akan hanya sopan santun. Nah, jadi ya, Ustaz, ini menarik. Ya. Kadang orang itu melihat, orang itu akhlaknya baik, mengapa jalannya nunduk, gak banyak ngomong. Ternyata melakukan hal-hal yang di luar dugaan, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana? Itu berarti berakhlak yang buruk gitu. Oleh karena itu kan dalam hadis-hadis ya, itu disebutkan bahwa akhlak itu kan dua. Ada al-akhlakul karimah, al-akhlakul madmumah. Jadi akhlak itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu adalah akhlak yang tadi akidahnya baik, ibadahnya baik juga, muamalahnya baik, maka menghasilkan akhlak yang baik. Jadi tidak hanya sebatas tampilan zahir saja, Ustaz. Ya, jadi kalau ada orang mungkin sopan, ngomongnya bagus, tapi nggak sholat, ya ini kurang sempurna akhlaknya ya. Kalau kembali kepada perkataan Sayyidatina Aisyah bahwa akhlak itu parameternya yaitu bagaimana Quran itu kita amalkan sebagai bentuk akhlak dari Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, ini yang terakhir kaitannya dengan muamalah, Ustaz. Bagaimana muamalah itu dikaitkan dengan karakter kita sebagai seorang Muslim, Ustaz. Ya. Jadi kalau berbicara tentang muamalah ini dalam pengertian umum, muamal itu kan artinya hablum minan nas, ya. Interaksi kita terhadap orang lain, sesama manusia. Ya, jadi kehidupan sosialnya bagaimana. Nah, ini muamalah itu ada dua, dalam misalnya dalam berekonomi gitu ya. So, istilah muamalah dalam konteks sekarang ini lebih khusus. Oh gitu, Ustaz. Iya, jadi muamalah itu konteks sekarang pengertiannya adalah ekonomi. Berekonomi Islam. Padahal makna muamalah itu umum asalnya. Maka bermuamalah misalnya bagaimana dia beretika terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap masyarakat, terhadap orang tua dan seterusnya, itu dalam konteks bermuamalah, gitu ya. Nah, juga termasuk dari berekonomi, Ustaz. Jadi cara mencari rezeki itu yang halalan thayyiban, menghindari hal-hal yang riba misalnya, itu dalam konteks bermuamalah yang baik kita. Dan itu juga menjadi tuntutan dari pondasi tadi, saja akidah. Kalau ditarik ke bawah kita bicara tentang pondasi dasar, maka ternyata ya sampai ke sana, Ustaz, ya. Seorang muslim itu sampai tetap bicara, dasarnya akidah ya. Misalnya orang mencari rezeki ya. Orang mencari rezeki. Ini mesti ada kaitannya dengan akidah. Mengapa? Bagi seorang mukmin, dia mesti meyakini bahwa Allah akan memberikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun kecuali Allah berikan rezekinya. Kalau tentukan. Nah, apalagi manusia gitu kan. Berakal, maka potensi. Dalam hal ini seorang mukmin ketika meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya, maka tidak khawatir. Kan gitu. Pasti manusia akan mendapatkan rezeki. Tugasnya adalah mencari rezeki yang halalan thayyiban. Nah, dalam hal ini berarti konteks muamalahnya harus mencari muamalah yang baik, muamalah yang benar. Jangan misalnya seorang muslim hanya semata-mata ingin mencari rezeki, ya, mencari duniawi, ya, kesenangan dunia. Lalu dia nabrak ke sana ke sini, ya, tidak membedakan mana yang halal mana yang haram. Nah, maka ini bukan seorang muslim yang baik. Baik, Ustaz. Mungkin nanti juga bisa kita kaitkan dengan doa kita, Ustaz, yang sudah merupakan doa yang sering kita ucapkan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya seorang muslim memang kalau mencermati doa ini ya
apa yang kira-kira bisa membuat kita ini bahagia dunia, terutama bahagia akhirat, mulai dari akidahnya Ustaz ya, kemudian nanti ibadahnya, muamalahnya, termasuk dalam kaitannya dengan membangun seperti pemerintah Ustaz, menjadi pemimpin pengayom masyarakat dan mengurusi negara ini, apa juga kaitannya dengan muamalah Ustaz? Ya. Pada dasarnya sesuai dengan doa tadi, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat. Nah, kebaikan kepada kami di dunia, nah, ini berarti secara individu maupun secara kolektif ya, sosial. Sosial. Maka secara individu biasanya orang merasa baik di dunia itu kalau apa? Tentu kalau berkecukupan. Nah, makna cukup ini pun luas ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang diberi satu belum merasa cukup. Nah, tambah lagi 5 belum cukup juga. Nah, berarti di sini dia tidak merasa cukup, selalu merasa kurang. Maka dalam hal ini berarti dia belum mencapai kebaikan di dunia. Sebab konsep seorang muslim ya untuk bisa bahagia di dunia ini konsepnya kan sederhana saja ya, yaitu apa? Bersyukur dan bersabar. Ini luar biasa ketika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, ada pemisahan kepribadian. Seakan-akan orang melihat bahwa ibadah itu ya di satu sisi hanya sebatas sholat, kemudian nanti ketika bicara muamalah sudah mulai lupa bahwa di situ ada perintah Allah. Satu sisi juga ada orang memisah antara hati dengan kondisi zahir. Orang mengatakan udahlah, gak usah pakai kerudung, gak usah pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang terpisah. Bagaimana mewujudkan pribadi yang ideal ketika hal-hal seperti itu ya masih banyak kita jumpai kondisi seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana Islam itu membangun kemudahan dalam kita mewujudkan sebagai hamba Allah, kaitannya dengan hal seperti itu Ustaz? Ya, pada dasarnya seorang muslim itu untuk bisa memasuki ajaran Islam ini secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuk ke Islam ini secara sempurna. Jadi ya tadi semua hal itu ya sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Islam ya, dari hal-hal yang sangat kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Yang kecil itu kan luar biasa itu sampai detailnya. Bagaimana cara orang itu ke toilet, itu kan masuknya pakai ya kan kaki kiri dulu, doanya ada sudah, begitu ketika keluar, dan ini luar biasa. Begitu pula ketika seseorang berhubungan suami istri ya, ada diajarkan doanya. Ini kan sebuah ajaran yang sangat sempurna. Nah, oleh karena itu ini harus dipahami. Oleh karenanya jangan sampai memahami Islam itu secara parsial. Ya. Jadi harus keseluruhan. Nah, memang belajar Islam secara keseluruhan butuh waktu ya. Butuh waktu yang cukup lama. Oleh karenanya ya sering-seringlah mendengarkan lentera hati Ustaz ya, biasa hari Kamis pengajian itu ya, majelis taklim. Saya kira itu sarana untuk bisa mendidik kita sehingga memiliki kepribadian yang baik. Ya, memang pada dasarnya orang itu bersikap itu seringkali karena pemahamannya. Maka ketika pemahamannya melihat Islam itu parsial, dia akan menjadi pribadi muslim yang setengah-setengah Ustaz ya. Betul. Yang setengah-setengah, padahal dalam doa iftitah kita sering mendengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi saya kira juga perlu dikaitkan dengan konsep kita ini, kaitannya dengan hubungan kita antara Allah, kemudian agama, dan kita sebagai manusia Ustaz. Banyak orang memahami ada keterpisahan. Allah menciptakan manusia, di sini ada alam, ada agama, ada Allah. Sehingga kadang orang ketika sudah tercipta, dia sebagai seorang muslim
melepaskan diri dari bagaimana Allah memberikan tuntunan, sehingga hidup di dunia termasuk bagaimana mengatur alam ini jauh dari yang Allah tuntunkan. Jadi sebenarnya kalau ingin menjadi manusia yang utuh, ya, manusia yang sempurna, gitu ya, selamat dunia akhirat, itu kan harus mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kalau dianalogikan, misalnya seseorang membeli sebuah barang, gitu ya, kan sudah ada aturannya itu. Bisa membeli mesin cuci, cara-caranya begini, cara motor, ya. Nah, kalau ngikuti itu, insya Allah awet. Ya. Begitu pula manusia ini kan adalah ciptaan Allah. Maka harus mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah. Kan Allah yang Maha tahu manusia harus begini. Ya. Misalnya tadi untuk wanita, Allah menciptakan ya manusia itu laki-laki dan perempuan. Mereka untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan. Ya, gitu. Allah menyuruh wanita untuk memakai jilbab tadi, ya, memakai jilbab. Ini adalah sebuah perintah Allah. Apa hikmahnya? Sangat banyak sekali. Dengan berjilbab seseorang itu, ya, kalau sekarang fashion ya, semakin cantik sebenarnya itu. Yang kedua, terjaga secara zahirnya, terjaga ini mungkin rambutnya itu terbebas dari debu ya. Iya. Nah, yang ketiga, terbebas dari gangguan orang-orang yang jahil. Lebih mulia, Ustaz, ya. Mulia, insyaallah. Disegani. Banyak gitu dah. Banyak. Jadi artinya intinya semua perintah Allah itu tidak ada lain kecuali mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tetapi sebaliknya, Ustaz, semua larangan Allah tentunya akan membawa kemudaratan, kebinasaan dunia dan akhirat. Nah, dari sini semoga menjadi pemahaman yang kuat dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk membangun manusia yang memiliki karakter yang sempurna. Walaupun ada ungkapan nggak ada manusia yang sempurna, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz? Yeah. Kadang ungkapan ini memang betul, tapi kadang disalahgunakan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Yang sempurna ya Rasulullah. Ya, jadi manusia yang sempurna Rasulullah. Maka kita untuk selalu meneladani beliau. Betul, jadi meneladani menuju ke arah kesempurnaan saja, walaupun betul. Jadi kalau ibarat targetnya itu 100%, nah, ya, kita bisa 90%, gitu ya. Sekitar 95 itu kan lebih baik, saya kira itu. Ya, jadi baik, terakhir Ustaz, mohon untuk penutup kaitannya dengan materi kita, membentuk karakter yang ideal bagi seorang muslim, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi para pendengar Suara Sampang yang berbahagia, intinya bahwa untuk mewujudkan ya, kepribadian seorang muslim yang sempurna itu memang harus diawali dari masalah akidah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepadanya, itu awal mula. Kemudian setelah itu tingkatkan kepada ibadahnya, karena ibadah ini adalah merupakan aplikasi dari akidah tadi, ya. Begitu pula hablum minan nasnya, yaitu muamalah terhadap orang lain harus yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka akan menghasilkan akhlak. Hasilnya itu akhlaknya akan mulia, akan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpuji pula di hadapan manusia. Tapi kalau orang yang semata-mata ingin mencari terpuji di hadapan manusia, mungkin dia bisa terhina di manusia yang lain, gitu ya. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulannya. Ya, terima kasih. Pendengar Suara Sampang rahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan Lentera Hati pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 September 2021. Tema tentang
membentuk pribadi muslim yang sempurna, yang intinya adalah bagaimana kita berusaha meneladani dan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW, membangun kebahagiaan dunia dan akhirat atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi pribadi muslim yang betul-betul muslim, yang betul-betul pasrah tunduk kepada apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami dari MUI Kabupaten Sampang, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Aku qouli hadza wa shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis